أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita alhamdulillah Allah masih memberikan umur bagi kita semua. Dan di malam hari ini Allah memberikan peluang untuk mohon ampunan dan kita bisa masuk ke dalam halaqah zikir ini. Alhamdulillah. Bila tidak, wallahu alam, di dalam satu minggu atau apalagi di dalam satu bulan, berapa kali kita masuk ke dalam halaqah zikir yang di dalamnya kita menghamba kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan atas berbagai macam apa-apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Khususnya tentang kelalaian. Sehingga terjadilah apa-apa yang ada isi alam semesta ini yang kita pijak, yang kita hidup di dalamnya, di dunia, di alam syahadah ini. Berbagai macam keadaan, berbagai macam gejolak yang kita rasakan. Kita ini sudah beberapa bulan masih terus mengolah tentang keadaan diri, karena itu adalah keadaan sifat-sifat manusia yang dialami nyaris oleh seluruh manusia, khususnya yang awam seperti kita ini, dirasakan di dalam kehidupan ini. Sedangkan kita diwajibkan sebagai seorang Islam untuk meniti tahap demi tahap agar kadar atau tingkat keimanan kita menjadi tinggi. Karena kita akan berhitung. Sementara hidup di dunia ini terlalu banyak macam yang kita rasakan. Yang kita olah sudah berbulan-bulan ini baru dari satu sudut saja. Ghadab. Saya sering mengingatkannya tentang hadis Nabi itu, yang kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ternyata di belakang ini itu banyak yang kita tidak sadari dari luapan amarah, gerakan badaniah. Ada berapa orang di sini, berapa ratus orang kita ngariung di dalam halaqah zikir ini. Semua pasti apabila sedang dalam keadaan marah, berbeda tingkahnya. Ada yang mengangkat tangannya, ada yang menggertakkan giginya, ada yang memelototkan matanya,
Ada yang langsung berteriak lewat mulutnya. Ada yang memerah wajahnya. Ada yang menahannya tapi tidak nyaman. Lalu dengan tingkahnya dia bergerak entah membanting-bantingkan apa yang di dekatnya. Mungkin susah untuk dihitung. Karena kalau ada 100 orang yang dalam keadaan marah, sedang bangkit dia keadaan marahnya, 100 jenis tingkah laku. Karena seluruh nada jiwa nyaris tidak ada yang sama. Berarti kadar keimanan kita nyaris tidak ada yang sama. Masing-masing ada kelemahan di setiap sisi. Para sahabat sekalian, ini sudah dibicarakan di bulan-bulan lalu. Dan saya berbicara seperti ini. Mengapa gerangan dan apa gerangan yang tersentuh di dalam nada jiwa kita? Minggu lalu saya, kalau tidak salah, menerangkan tentang bagaimana ruh, bagaimana an-nafs, bagaimana nada jiwa yang di situ dengan perangkat zahiran kita ada daya fikir di dalamnya karena kita punya otak, punya akal. Mengolah nada jiwa kita berarti terasa di dalam hati. Inilah tadi yang diterangkan oleh Syekh Jordani Salam di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bagaimana gerakan dan efek atau jenis-jenis keadaan dendam yang ada di dalam dada. Ada yang seseorang dibicarakan sesuatu, dia tidak marah. Karena daya fikirnya, otaknya, yang menyambung dengan jiwa, yang rasanya, itu tidak sama tanggapannya. Hanya berbeda menanggapinya. Tetapi ada seseorang yang sudut hatinya dengan nada pembicaraan yang lebih lembut dari biasanya, justru tersentuh hatinya. Daya fikirnya lebih mengelola lagi dan lebih tajam lagi. Berarti rasa yang dipermainkannya, jiwanya, nada jiwanya, yang dirasakan di dalam hatinya, di dalam rasanya dalam kehidupan, betapa beratnya. Kita sudah tahu hal-hal itu penyebabnya banyak sekali di atas dunia ini. Dari hanya sebuah kebergaulan, entah kebergaulan dengan keluarga, di dalam rumah kita. Suami dan istri, anak dan ibunya, anak dan bapaknya. Anak lebih cocok ke ibunya, lebih condong. Anak lebih sayang kepada bapaknya. Ada, berbeda. Karena sifat-sifat nada jiwa yang ada itu mengejawantah di alam semesta ini di dalam kehidupan. Tetapi satu jenis yang kata Rasulullah dilarang oleh Rasulullah, la taghdab tadi, betapa hebatnya seseorang yang bisa menahan amarah. Tidak mudah. Kita sudah berbulan ini berbicara tentang amarah ini. Tetapi ada satu sentuhan yang menghunjam ke dalam hati kita, tersimpan. Entah itu terlihat oleh kita, entah itu terdengar.
Dari urusan terdengar saja, ada yang langsung. Tetapi berbeda-beda juga keadaan kita. Ada yang berupa katanya, karena kita mendengar dari orang lain. Tetapi keduanya sama menyentuh jiwa kita. Apa yang dirasakannya? Berarti ini ada yang terlihat langsung dan terdengar, dan hanya ada berupa katanya. Berarti hanya terdengar. Perhatikan para sahabat sekalian. Seseorang yang membuat marah orang lain. Betapa akibatnya seperti itu? Apa sebabnya gerangan? Sebuah perkataan menjadi orang lain tidak nyaman. Ini adalah urusan warna kolbi kita. Kadar an-nafs kita. Nada jiwa kita. Daya fikir kita yang ada. Saat mengejawantah di dalam jawarih kita, menceritakan sesuatu sehingga menjadi efek kepada orang lain. Menjadi ghadab tadi kepada orang lain. Ghadab ini mempunyai kadar-kadar tertentu yang diterima oleh si pemilik nada jiwa dengan kadar keimanan tertentu dan sudut rasa, sudut daya fikir, daya dengarnya, lalu mengubah daya fikirnya, lalu mewarnai hatinya dan terasa di dalam jiwanya. Maka timbullah kemarahannya. Baik. Tidak ada yang sama. Ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda atau kajian-kajian yang ada hidup di alam semesta yang kita merasakannya semuanya. Selama kita hidup. Naik tahap sedikit. Pembahasan kita dari ghadab tadi, dari marah tadi. Bangkit rasa dendam. Tergantung jenis apa yang dialami oleh orang yang merasakan dendam itu. Dendam juga, yang namanya dendam itu mempunyai waktu, mempunyai jarak waktu. Ada yang berkepanjangan menurut kadar keimanan, menurut makomnya, kadar kesuciannya, tingkat akhwal, al-halnya juga. Bagi para ahli tasawuf sudah hafal itu. Keadaan, nada jiwanya, tahap tingkat kesuciannya sampai di mana. Apakah dia cepat memaafkannya? Atau tersimpan lama dendam ini? Sudah tidak ada. Mungkin telah bertahun-tahun. Tetapi saat ada satu jenis keadaan yang mirip sebuah kata-kata saja yang terdengar, yang menjadikan dendam awal yang tersimpan di dalam dadanya, di dalam pikirannya, di dalam rasanya, itu terdengar dari orang lain yang ceritanya mirip dengan apa yang terjadi di dalam dirinya yang menjadikan kita dendam. Para sahabat sekalian, dendam itu akan menggeliat lagi dari dalam dada. Dia bangkit lagi, kadarnya menurut kadar apakah dia sudah pudar atau belum. Ini bila tidak diobati. Ini bila kita tidak berjalan di jalan thariqah ini dan di jalan tasawuf ini. Bila tidak, itu akan tersimpan di dalam dada.
Berbeda lagi pandangan kita dengan bergaul dengan manusia yang mempunyai sifat dasar. Dendam tetap harus dihilangkan. Pemaafan terus harus dikejar. Bahkan harus bangkit sebuah rasa kecintaan dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Ini adalah sebuah keindahan. Ini makom yang berbeda. Inilah dia para ahli riyadah dan ahli mujahadah. Yang terus-menerus dalam peribadatannya melatih diri agar kuat beribadatnya. Dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketahanan kita tidak menjadikan dendam bercokol di dalam hati. Bahkan setelah memaafkannya, entah di kesendirian, entah di dalam keramaian, di dalam kebergaulan, orang-orang yang pernah menyakiti kita itu, kita lepaskan dari dalam hati kita, dan malah kita doakan. Ada satu jenis kadang-kadang terasa, betapa kita merasa kasihan. Karena orang itu mempunyai sebuah sifat yang dapat menghunjam ke dalam hati orang-orang lain, yang orang lain menjadi sakit hati, bahkan dendam yang sangat dalam, bercokol sangat lama di dalam hati manusia. Kita merasa kasihan. Nah sekarang ada di dalam Holaqul Dzikir ini. Ini adalah sebuah kesempatan. Di samping kita mohon ampunan, kalau ada kemampuan, dan semoga kita berkemampuan, mari kita doakan orang-orang yang pernah menyakiti kita itu. Termasuk orang yang pernah kita sakiti. Terlalu banyak di dunia ini, orang tersakiti oleh kita. Sedangkan pemilik dendam, biasanya dia hanya menghitung apa yang membuat dia dendam. Dia tidak pernah menghitung kalau dirinya pernah menyakiti hati orang lain dan orang lain menjadi dendam kepada kita. Ini adalah pekerjaan syaitan, an-nafs tadi, berupa keinginan-keinginan penghormatan. Begitu tingginya syaitan ini menggoda manusia. Ingin gengsinya terjaga, segala macam. Bukan beribadat. Dia malah menghamini pekerjaan-pekerjaan syaitan itu. Sehingga hati kita tidak pernah berubah menjadi lembut. Tidak pernah berubah mempunyai kasih sayang yang amat tinggi. Tidak ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang Allah itu yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Karena ibadat kita tidak keras. Kita beribadat malah merasa seolah-olah kita ingin dipuji oleh orang lain. Kita ahli ibadah. Entah jenis pakaian kita digaya-gayain atau apalah bahasa sekarang. Entah di dalam pembicaraannya kita ingin disebut orang yang tinggi ilmunya. Entah apapun itu gerakan-gerakan. Tidak diucapkannya, tetapi di dalam rasa ada. Di dalam mimik mengejawantah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semua adalah keadaan gerakan-gerakan syaitaniah yang ada di dalam hati kita. Kita mengolah hal-hal yang seperti ini. Manusia hidup seperti kita masih ada umur. Memerlukan isi dunia ini. Tetapi memerlukan juga nanti bagaimana apabila kita pulang. Saat kita dicabut nyawa akan ditimbang. Ada mizan menunggu. Disinilah kita harus waspada. Maka dibuat riyadah yang kuat. Melatih diri di dalam peribadatan terus menerus sepanjang kehidupan. Bila tidak, semua adalah lupa hidup di dunia ini.
tidak bersyukur, marah juga bebas, pandangan yang menggelora, yang membentuk di dalam hati, yang mengejawantah di dalam gerakan-gerakan kita seperti apa, bebas, tiada dijaga oleh kita. Karena kita tidak beribadat dengan keras. Jadi riyadah wa mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu terus menerus di sepanjang kehidupan kita. Apabila kita terlepas barang sedikit, lalai barang sedikit, daripada membentuk dendam, atau terasa ada dendam, atau kita bodoh seperti tadi, tidak mengerti, banyak orang yang dendam kepada kita, karena adab kita, ucapan kita kurang baik. Tingkah kita, perbuatan kita, membuat orang lain menjadi terendahkan derajatnya, terhina, atau merasa lebih hebat kita, merendahkan orang lain. Naudzubillah. Inilah dia sesuatu yang harus diwaspadai di dalam kehidupan. Sesuatu yang terus-menerus harus ada di dalam peribadatan. Riyadah wa mujahadah ini harus tahu sangat rinci gerakan-gerakan hati kita, cakap-cakap hati kita. Barulah dilakukan tazkiyatun nafs itu di situ. Bila tidak tahu itu rincian-rincian segalanya, maka kita terlalu banyak perdosaan yang kita lakukan. Karena kita bodoh, karena kita tidak diberitahu oleh kita, karena tidak terasa oleh kita. Karena Allah belum menghibahkan kepada kita ilmu pengetahuan untuk melihat adab kita seperti apa gerangan. Ini yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Harus kenal dengan diri dulu, baru akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila diri merasa lebih baik dari orang lain, apalagi banyak yang menilai ibadatnya orang lain kurang baik, naudzubillah, hati-hati. Orang-orang yang bersama-sama dengan saya harus berhati-hati. Jangan menilai buruk orang lain beribadat. Karena itu Allah lah yang menilai. Apalagi menyalahkan. Apalagi kita menyebut kepada orang lain itu si bid'ah, si salah gitu. Naudzubillah, hati-hati. Karena itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak kita. Kita mah merendah saja bagai bumi di hadapan Allah dan cari peribadatan oleh kita untuk menggembirakan umat manusia dan isi alam semesta semuanya, agar kita berjalan di alam semesta ini, berpijak bumi di bumi ini, menghirup udara di alam semesta ini, semuanya menjadi ridha kepada kita karena Allah berkasih sayang kepada kita. Inilah dia Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah mewarnai hati kita, lalu mengejawantah di dalam gerakan-gerakan kita, jangankan manusia, Allah pasti mencintai kita. Inilah dia para sahabat sekalian. Sebuah paparan, sebuah kajian, atau sebuah seluk-beluk yang ada di dalam dada kita, yang harus kita mewaspadai, agar kita tidak menjadi pendendam sejati. Sekalipun sempat tersimpan, apabila tersinggung barang sedikit itu atau yang sejenis, maka dia akan bangkit lagi. Tetapi segera hapus oleh kita dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah biasanya zikir darab yang biasa dilakukan itu untuk menghajar geliat-geliat hawa nafsu yang ada di dalam hati kita, agar dia tersingkir. Lalu sifat insaniyah kita menjadi tersingkir. Inilah yang dimaksud apabila kita sudah tumaninah, seperti yang dipersilah di dalam sholat kita, selalu itu
tumaninah, ditekankan itu. Mengapa seperti itu? Saat kita sedang dengan Allah Subhanahu wa taala, betapa yang lain bisa tersingkirkan dari dalam hati. Itu yang dimaksud tumaninah adalah sebuah keindahan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati menjadi tenang. Ini dia para sahabat sekalian, semoga Allah mengampuni kita. Semoga di dalam kebergaulan kita, kita bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Siapapun. Bila tidak bisa, ya Allah, berikan kepada kami semua yang ada di sini. Sahabat-sahabat kami yang tidak sempat datang mengaji juga. Ya Allah, kunjamkan sebuah rasa yang indah itu, agar semua menjadi bahagia dunia wal akhirah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.